sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 30 Oktober 2021 bersama Pastor Andreas Rumayar dari Manado. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian kita bersama Fresh Juice pada hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Oktober tahun 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya undang kita semua untuk tunduk kepala sejenak, memohon bantuan Roh Kudus datang dan turut serta dengan kita dalam merenungkan bacaan kitab suci hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 7 sampai ayat 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang menginginkan yang namanya rasa dihormati oleh orang lain. Mengapa demikian? Karena pengakuan terhadap diri, penerimaan orang lain terhadap diri, itu sungguh menjadi satu kebutuhan psikologis dari setiap manusia. Saya kira saudara dan juga saya memiliki kecenderungan itu dalam diri kita. Kita tentu tidak ingin ketika kita tiba di satu tempat berhadapan dengan orang lain, lantas orang memperlakukan kita dengan tidak hormat, atau bahkan orang tidak memperdulikan kita, orang mengacuhkan kita. Lebih daripada itu, kita tentu sangat mengharapkan bahwa ketika kita hadir pada suatu tempat, orang akan memperhatikan kita, atau setidaknya orang memberi penghormatan kepada kita sebagai pribadi, sebagai manusia yang datang untuk mereka. Demikianlah yang dialami oleh orang-orang pada zaman Yesus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Tuhan Yesus sendiri menyaksikan bahwa ada banyak orang yang datang ke rumah itu berusaha untuk mendapatkan tempat-tempat tertentu sehingga mereka boleh mendapatkan perhatian, mungkin dari perhatian dari tuan rumah atau perhatian dari Tuhan Yesus sendiri. Sebenarnya hal ini sangat wajar dan sangat manusiawi. Akan tetapi
Tuhan Yesus justru mengingatkan kita satu hal yang sangat sederhana ini. Itulah bahwa kalau orang kurang menyadari bahaya di balik keinginan, kecenderungan untuk menempatkan diri pada suatu tempat yang selalu harus diperhatikan, selalu harus mendapatkan perhatian dari orang lain, maka orang justru akan jatuh ke dalam bahaya kesombongan. Oleh karena itu, pada akhir Injil tadi, Tuhan Yesus dengan sangat jelas mengungkapkan tentang inti dari pengajarannya, yakni barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Ia sendiri sebenarnya tidak cuma mengajarkan, tetapi ia juga berani untuk menunjukkan bagaimana dia tidak mau memamerkan diri menjadi pusat perhatian. Saudara ingat dalam beberapa kutipan kitab suci, Tuhan Yesus sering berkata ketika dia menyembuhkan orang, dia selalu berkata, "Pergilah dan kemudian jangan ceritakan apa-apa tentang terutama dirinya." Karena apa? Karena Tuhan Yesus pertama tidak mau begitu terang-terangan tampil di muka publik dan menunjukkan atau memamerkan bahwa dia adalah orang yang memiliki kekuatan dan sebagainya. Di samping itu, Tuhan Yesus memang juga datang dengan penuh kerendahan hati untuk menunjukkan kepada setiap orang bahwa inilah Allah. Allah yang bukan berada melulu pada tempat yang transcendence, yang tertinggi, yang tidak dapat dijangkau oleh manusia, tetapi justru untuk menjangkau manusia, untuk menyelamatkan mereka, maka Allah ini harus hadir secara imanen untuk tinggal bersama dengan manusia. Dan cara Allah merendahkan dirinya inilah menjadi suatu teladan yang baik bagi setiap orang untuk tampil, untuk mendapatkan penghormatan yang bukan semata-mata penghormatan manusiawi, tetapi penghormatan ilahi, saat mana dia justru lebih banyak melakukan hal-hal yang baik, mempraktekkan cinta kasih, mengusahakan persatuan dan perdamaian, ketimbang mencari penghormatan untuk diri sendiri. Karena itu saudara, menarik bahwa Tuhan Yesus dengan berani mau mengatakan kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu untuk mereka waspada dengan sikap ini. Adanya kecenderungan psikologis untuk mencari sesuatu yang menguntungkan diri sendiri, keuntungan pribadi, kecenderungan pribadi untuk mendapatkan penghormatan bisa menjerumuskan orang kepada kesombongan manusiawi. Dan kesombongan ini akan tentu menghantar kepada bahaya yang lebih besar lagi, yakni kebinasaan jiwa, untuk memperhatikan sesama, untuk membuka hati terhadap mereka yang membutuhkan, dan untuk mendahulukan kepentingan bersama. Saudara, sahabat Fresh Juice yang terkasih, Tuhan mengajak kita hari ini untuk memperhatikan kembali sikap hidup kita sebagai orang beriman. Kalau kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, kita diajak juga untuk memperhatikan kecenderungan-kecenderungan manusiawi kita yang mungkin dalam banyak kesempatan kita juga terjerumus untuk mau memamerkan diri, mau untuk mengekspos kelebihan-kelebihan secara berlebihan, mau untuk menunjukkan sesuatu dari diri sendiri hanya dalam rangka mencari kehormatan, mencari pengakuan dari orang lain untuk diri sendiri. Tuhan mengingatkan kita agar kita waspada dengan kecenderungan ini. Jangan sampai kesombongan itu menyelimuti hati dan budi sehingga kita tidak mampu lagi melihat kehendak Allah dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita berdoa semoga hari ini pun Tuhan membuka hati kita. Tuhan mengenyahkan dari dalam diri kita kecenderungan-kecenderungan untuk mencari kehormatan demi diri sendiri. Lebih daripada itu, biarlah kehormatan itu datang dari Tuhan, datang dari sesama kita, karena bukan kita yang mencarinya, melainkan karena kita telah mengupayakannya
dengan perbuatan baik, dengan praktek cinta kasih, dengan suatu usaha persatuan dan damai. Mari kita berdoa. Allah yang berbelas kasih, anugerahkanlah kami rahmat-Mu, agar kami senantiasa dihindarkan dari kecenderungan untuk menempati tempat-tempat yang tinggi dan terhormat. Biarlah Engkau membuka hati kami, agar kami pun mampu merendahkan diri, sama seperti putra-Mu Yesus yang telah menjadi teladan bagi kami. Dengan merendahkan diri, bahkan taat sampai wafat di salib, Ia telah menyelamatkan kami dan dunia ini. Semoga kami pun menjadi agen-agen cinta kasih yang mana mampu merendahkan diri, dan biarlah Engkau yang mengangkat kami, karena Engkau begitu mengasihi kami. Berkat-Mu ya Tuhan kami minta, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 30 Oktober 2021. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Andreas Rumayar untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.